Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kembali saya mengomentari tentang Wahabi, yang mana untuk saat ini ini sebetulnya beritanya sudah agak lama, cuman tidak terlalu lama. Video cuplikannya saya taruh di linknya, saya taruh di deskripsi, bisa lihat nanti ya. Ini itu tentang Wahabi yang di Saudi. Ternyata Wahabi yang di Saudi itu sudah tidak laku lagi. Wahabi yang di Saudi sudah tidak dibutuhkan lagi. Ya, yang dulu adalah Wahabi dengan pemerintah, dengan kerajaan itu berkolaborasi, yaitu antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan bin Saud. Itu satu tujuan, yaitu membentuk suatu negara, namun didukung oleh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga agar pemerintah itu kuat. Pemerintahan Saudi, kerajaan Saudi itu dulu, untuk menghindari pemberontakan yang telah sebagaimana yang dilakukannya kepada Syarif Hussein, sehingga banyak kegiatan yang sifatnya atau yang membuat orang itu ngumpul-ngumpul itu dilarang oleh ulama Wahabi ini, oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini dilarang. Pada intinya larangannya itu bukan karena limaslahatil ummah, tapi agar tidak ada pemberontakan. Jadi umat Islam yang selain Wahabi itu tidak memberontak, karena itu cuman maulidan dilarang. Itu bukan karena pemurnian Islam, tapi agar umat Islam tidak ngumpul-ngumpul, sehingga karena kerajaan pemerintah pada saat itu ketakutan dengan orang Islam yang lain, yang bukan kelompoknya, takut merebut kembali kerajaan itu. Jadi hukum-hukumnya itu by order, ya. Ada hukum-hukum pesanan, menggali hukum bukan dari Allah, dari Quran itu bukan karena Allah, bukan karena maslahatul umat, tapi karena takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kedudukan. Kemudian sampailah sekarang pada kerajaan yang pemerintah yang sekarang, yaitu Raja Putra Mahkota yang sekarang itu menyadari tentang Wahabi ini. Ternyata Wahabi pada zaman akhir ini, yaitu membuat sebagian orang Arab itu murtad, tapi bukan pindah ke agama Kristen, tapi mereka keluar dari Islam, yaitu tidak bertuhan lagi, yaitu dengan kata lain mereka menjadi ateis. Ini seter pemberitaannya ini ya gara-gara Wahabi ini, yang hukumnya itu membuat hukum yang mencekik pada masyarakat Arab Saudi di sana.
tidak memberikan ruang kebebasan. Begini salah, bid'ah, syirik, khurafat, dan lain sebagainya. Dan memang hukumnya bukan hukum untuk maslahatul umat, bukan. Tapi dulu itu memang karena untuk menyelamatkan kerajaan agar kerajaan itu tidak rebut kembali oleh orang Islam yang lainnya. Ya sekarang Raja Muhammad bin Salman ini atau MBS bukan Raja, Pangeran Muhammad bin Salman ini sudah tidak memerlukan Wahabi lagi. Dalam sebuah wawancara beliau mengatakan tidak memerlukan Wahabi lagi. Artinya Wahabi tidak perlu diikuti lagi. Dengan begitu Muhammad bin Salman atau MBS ini membuat kelonggaran ke masyarakat Saudi sana, sehingga mereka berasa bersyukur. Perempuan dibolehkan nyetir, perempuan diberi kebebasan. Karena pada aslinya Islam itu tidak kaku. Ya. Jadi masyarakat Arab Saudi itu sangat menginginkan kebebasan, tidak dikengkang yang disabdakan oleh ulama-ulama Wahabi ini. Arab betul-betul ingin berubah, ya. Ingin menjadi negara yang moderat. MBS sangat ingin sekali menjadi Arab itu negara yang moderat, yang menghargai orang lain. Wahabi kan tidak toleran, tidak moderat. Orang yang berbeda dengan pahamnya maka dianggap salah. Kalau tidak mengikuti orang-orang pendapatnya Wahabi, salah semuanya. Itu yang sudah yang kita tahu di YouTube itu, merasa paling benar sendiri. Kelompoknya dia merasa kelompoknya yang paling benar, yang paling sunnah sudah, yang paling mengikuti Quran. Itulah Wahabi. Di Arab sudah tidak laku lagi sudah. Dia sebentar lagi juga akan bersih-bersih. Bahkan Pangeran Muhammad bin Salman tidak segan-segan memenjarakan atau menghukum ulama yang menentang keputusannya. Sudah ada ulama yang ditangkap, yang dipenjara itu karena menolak keputusan Muhammad bin Salman. Ya kalau yang di negara kita di Indonesia, ya siap-siaplah Wahabi lah. Karena saat ini orang-orang itu sibuk dengan politik, sehingga orang-orang Wahabi ini sibuk mendekat ke sana kemari untuk menyelamatkan kelompoknya. Sibuk. Sekarang juga mereka itu orang Wahabi juga tebar pesona juga, ya, mencari simpati untuk menyelamatkan kelompoknya. Karena nanti kalau pas ke pemimpin yang dia tidak mendekat, khawatir, ya, mereka khawatir, takut juga diberangus juga dari Indonesia. Kalau kalian Wahabi itu orang-orang Salafi ingin mendirikan negara Islam, ingin ajaran kalian itu tetap berjalan, ya, silakan Anda pindah ke Somalia sana, ya. Sana orang-orang Salafi semua. Di Indonesia itu tidak pas dengan kalian, dengan Wahabi ini, ya. Islam yang di Indonesia, yang di Nusantara ini Islam yang moderat, Islam yang toleran, tasamuh, tawasud, tawazun. Jadi ya kasihan sekali, ya. Yang kemarin-kemarinnya Arab Saudi dieluk-elukan, ya. Dan ternyata negara kelahirannya sudah tidak mau kepada Wahabi sekarang. Dia akan segera angkat tangan, angkat kaki, akan segera gulung tikar dari Arab Saudi. Karena
MBS sudah tidak membutuhkan lagi Wahabi ini. Sekali lagi nanti saya taruh link ya, link videonya di deskripsi. Nanti bisa dilihat bagaimana pemberitaan media di Arab Saudi. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, ini sebentar saja ya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan untuk orang-orang Salafi Wahabi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.